A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul arba'in, nawaitul uslah, nawaitul khalwah, nawaitul itikaf, nawaitul rawha, nawaitul suluk, bisawm al-azim, fahadal masjid, fahadal jami. Ilahi anta maksudi, warbaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatika, nasru min Allah, wa fathun kharib, distur ya sayyidi madad, madad imam rabbani madad ya. Madad ya Allah, madad ya rijalullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perantaraan Wali oleh Maulana Syekh Syed Muhammad Isyam Kabani Arabanikat Serah-Serahu. Kita harus bergembira, tak perlu bersedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kalian. Jika Dia tidak menciptakan kalian, kalian tidak akan pernah ada. Berusahalah untuk selalu bergembira dan puas terhadap kondisi yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Jangan pernah berkeberatan apapun yang kalian jumpai dalam hidup ini. Jika kalian melihatnya dengan perspektif yang baik, kalian akan merasakan kebaikannya. Sebaliknya, jika kalian melihatnya dengan perspektif yang buruk, kalian juga akan mendapatkan keburukan dalam diri kalian. Hari ini adalah hari kedua. Rasulullah SAW bersabda, Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Beliau mengatakan, Sya'ban adalah bulanku. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya selahiyah atau kendali terhadap seluruh umat manusia di bulan itu. Tidak ada malaikat yang dapat menulis sesuatu tentang kalian tanpa bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai umat manusia dan menciptakan mereka dengan sempurna, begitu juga Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kekuatan itu terhadap seluruh umat ini untuk menjaga mereka agar tetap murni dan bersih. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW memerintahkan seluruh wali di seluruh dunia selama 24 jam untuk membantu menolongnya dalam membersihkan dan menyeimbangkan kebaikan dan keburukan dalam diri setiap orang. Rahasia sufi bukanlah rahasia. Mereka hanya nampak rahasia bagi orang yang belum pernah mendengar sebelumnya. Kepada yang lainnya, mereka sangat familiar sebab mereka selalu bersama Rasulullah SAW dan selalu mendapat pengetahuan tingkat tinggi dari hatinya. Untuk setiap huruf dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi Rasulullah SAW 12.000 samudra pengetahuan. Jangan berpikir bahwa alif yang merupakan salah satu huruf dalam Al-Quran hanya sebagai huruf tunggal. Jika diulang, maka itu dianggap sebagai huruf baru. Oleh sebab itu, setiap munculnya satu huruf alfabet dalam Al-Quran, terdapat 12.000 samudra pengetahuan bersamanya. Semua yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yaitu berupa pengetahuan yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaikan tetesan dalam samudra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga apa yang tertinggal agar nanti hati manusia dapat menemukannya. Dengan tubuh fisik ini kita tidak dapat mengetahuinya. Itulah sebabnya mengapa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak dapat menerangkan semua yang diberikan oleh Rasulullah SAW ke dalam hatinya. Mengapa mereka akan memotong lehernya? Karena mereka cemburu. Cendekiawan Muslim, Kristen, Yahudi cemburu terhadap surga. Mereka tidak ingin seluruh umat manusia memasukinya. Hanya orang-orang dari golongan mereka saja yang berhak memasukinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, tidak ada diskriminasi. Seluruh umat manusia adalah hambanya, dan dengan demikian sama derajatnya. Muslim, Hindu, Yahudi, Kristen, dan semua orang. Kita sebagai pengikut Rasulullah SAW setuju dengan sabdanya,
bahwa seluruh umat manusia adalah sama. Untuk mengilustrasikannya, berikut ini adalah sebuah kisah yang berasal dari Grand Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani Qudsarasrahu dan Syekh Nazim Qudsarasrahu. Cerita ini termasuk salah satu rahasia yang tersembunyi yang akan dibuka pada saat datangnya Imam Mahdi alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa segera setelah beliau wafat, sebelum pemakaman dan setelah disolatkan, jubahnya harus diserahkan kepada Sayyidina Uwais Al-Qarani Qudsarasrahu. Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu, sebab beliau harus memegang dan menjaga jubah tersebut. Rasulullah SAW juga berkata kepada mereka untuk menyerahkan diri mereka sebagai amanat darinya. Mereka berdua keheranan, bagaimana mereka sebagai sahabat terbaik Rasulullah SAW menyerahkan diri kepada Uwais radhiyallahu anhu. Dan siapa pula Uwais radhiyallahu anhu yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW? Mengapa dia tidak pernah muncul? Karena ibunya berkata kepadanya, jangan tinggalkan aku sendiri, jangan pergi. Jadi dia tidak pergi. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau sangat banyak mengeluarkan keringat. Jika kalian melihat orang meninggal, kalian akan menyaksikan orang itu mengeluarkan banyak keringat. Banyak sekali air yang keluar dari tubuhnya. Rasulullah SAW adalah yang paling banyak mengeluarkan keringat dibandingkan seluruh orang di dunia ini. Siapa saja dapat dengan mudah memeras keringat dari jubah beliau, karena jubah itu benar-benar dibasahi air. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu dan Sayyidina Ali radhiyallahu melepaskan jubah Rasulullah SAW dan pergi ke kampung Uwais radhiyallahu anhu, tempat yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di sana mereka bertanya, di mana Uwais Al-Qarani radhiyallahu, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu di mana Uwais Al-Qarani radhiyallahu berada. Sayyidina Umar radhiyallahu mulai bingung, bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menemukan seseorang yang tidak mungkin ditemukan. Sayyidina Ali radhiyallahu berkata, wahai Umar radhiyallahu, jangan ada keraguan di hatimu, tetapi tunggu dan bersabarlah. Mari kita lihat masalahnya dengan cermat. Jika Rasulullah SAW berkata bahwa sesuatu itu ada, pastilah dia ada, dan kita akan menemukan Uwais Al-Qarani radhiyallahu, insya Allah. Setelah mereka bertanya lebih banyak lagi, mereka akhirnya menemukan Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu sedang duduk di batu dengan tongkat di tangannya. Ibunya berada di sampingnya. Rupanya Uwais Al-Qarani radhiyallahu adalah seorang pengembala ternak. Sayyidina Umar radhiyallahu bertanya, siapa namamu? Dia menjawab, Abdullah atau hamba Allah. Siapa nama keluargamu? Lalu dia menjawab, Abdullah. Aku juga Abdullah, kata Umar, yang mulai bingung. Aku juga Abdullah, kata Sayyidina Umar radhiyallahu yang mulai bingung. Siapa nama aslimu? Abdullah adalah nama asliku, kata Uwais Al-Qarani. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu menoleh kepada Sayyidina Ali radhiyallahu dan berkata, kita tidak menemukan orang yang cocok. Namanya Abdullah. Bagaimana Rasulullah SAW berkata bahwa bagaimana Rasulullah SAW berkata kepada kita bahwa kita dapat menemukan Uwais Al-Qarani radhiyallahu? Sayyidina Ali radhiyallahu berkata kepada orang itu, wahai Abdullah, aku menerima kenyataan bahwa namamu adalah Abdullah. Tetapi bagaimana orang biasa memanggilmu? Lalu Uwais Al-Qarani menjawab, orang-orang memanggil saya dengan sebutan Uwais Al-Qarani radhiyallahu. Nama asli setiap orang adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanapun kalian pergi, setiap orang memiliki 7 nama dalam pelat-pelat yang terpelihara atau Lauhul Mahfuz. Salah satunya adalah nama itu. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijamin bagi semua orang. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijamin bagi semua orang.
yaitu bahwa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bergembira. Beberapa saat kemudian Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu berkata, "Berikan amanat yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu kepadaku." Bagaimana dia mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengirim jubahnya untuknya, padahal dia tidak pernah bertemu dengannya. Dia mengambil jubah itu dan meletakkan di atas kepalanya. Dia lalu melihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan bertanya, "Apakah kalian tahu apa yang ada di jubah ini?" Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak ada apa-apa." Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu menjawab, "Jubah ini berisi rahasia seluruh umat manusia dan Rasulullah SAW memberikan tanggung jawab itu di pundakku." Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dunia ini dan tidak akan meninggalkannya. Dia mengirimkan utusan dan wali ke dunia ini untuk menjaga agar manusia tetap bersih dari dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk dibuang ke neraka. Dia menciptakan kita untuk menempatkan di surga. Dia menciptakan kita untuk ditempatkan di surga. Dia menciptakan kita karena dia mencintai kita. Jangan berpikir bahwa dia ingin menghukum manusia. Tidak. Dia menciptakan kita dengan cinta dan kasih sayang yang lengkap. Bagaimana seorang ibu mencintai anaknya? Ini adalah sebuah tetesan dalam samudera cinta Allah Subhanahu wa taala. Dia akan membersihkan setiap orang dan menghukumnya sebelum dia meninggalkan dunia ini. Hal ini berjalan dengan mekanisme yang kita tidak mengetahuinya. Hal ini berjalan dengan mekanisme yang tidak kita ketahui. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Bagaimana rahmat bagi seluruh umat manusia berada di jubah ini?" Sayyidina Uwais radhiyallahu anhu menjawab, "Wahai Umar, pernahkah kalian melihat Rasulullah SAW?" Dia menjawab, "Pertanyaan bodoh macam apa ini? Aku selalu bersamanya setiap hari. Lukiskan beliau kepadaku, wahai Umar." Kata Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mulai menyebutkan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari raut mukanya, warna matanya, dan seterusnya. Semua orang juga mengenal beliau seperti itu. Engkau tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Bagaimana dengan Ali radhiyallahu anhu? Pernahkah engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanya Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Ali menjawab, "Aku melihatnya sekali." Beliau memanggilku dan berkata, "Wahai Ali, lihatlah diriku." Mulai dari perut ke atas, aku melihatnya dan menemukan bahwa segalanya sampai di lehernya berada di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aku tidak dapat melihat lehernya. Dan beliau menyuruhku untuk melihat dari perut ke bawah. Aku melihat dan menemukan bahwa lututnya mencapai bumi ke-7. Tetapi aku tidak dapat melihat kakinya. Lalu beliau menyuruhku untuk melihat seluruhnya. Dan aku melihat segalanya lenyap kecuali Rasulullah SAW sendiri. Beliau adalah segalanya. Ini berarti jika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dapat melihat di mana leher Rasulullah SAW, dia akan seperti Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa menyamainya. Karena itu adalah batas baginya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga tidak bisa melihat lututnya. Dan itu telah mencapai bumi ke-7. Tidak ada yang tahu apa dan di mana bumi ke-7 itu. Ini adalah suatu rahasia. Beliau adalah segalanya. Merujuk pada apa yang kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Sehubungan dengan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 macam cahaya, yaitu cahaya ilahi, cahaya Rasulullah SAW, dan cahaya Adam alaihissalam, dan berimplikasi dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan penghormatan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat manusia. Dalam kurung Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat manusia adalah suatu rahasia. Tetapi dari rahasia itu kita dapat mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan menciptakan kita dari ketiga cahaya tersebut. Sayyidina Uwais radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Wahai Ali, engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali." Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membalas, "Pernahkah engkau melihat beliau, wahai Uwais?"
Secara fisik belum pernah, kata Uwais. Tetapi secara spiritual aku selalu bersamanya selama 24 jam. Jawabnya. Sayyidina Umar radhiyallahu bertanya, lalu apa yang ada dalam jubah itu? Beliau berkata, dengarkan baik-baik. Jika aku harus duduk denganmu dan umatmu, mereka akan memotong leherku. Itulah sebabnya Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk menjauhimu dan bersembunyi. Jika aku bersamamu dan aku menceritakan semua rahasia ini, tak seorang pun akan menerima dan memahaminya. Tetapi suatu waktu nanti pada saat akhir zaman, seluruh rahasia ini akan dibuka, yaitu pada saat kedatangan Imam Mahdi alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Masa tersebut adalah sekarang. Sebab seluruh tanda dan indikasi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW telah ada. Seluruh wali juga menyatakan hal yang sama, bahwa di abad ini Imam Mahdi alaihissalam akan datang. Begitu pula dengan Nabi Isa alaihissalam. Kita semua berada di akhir dunia ini. Tidak banyak waktu tersisa. Setiap orang akan lebih suka hidup dengan cara yang mereka sukai. Tetapi pada kenyataannya mereka akan menjalani hidup yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bagian ini mungkin maksudnya begini, setiap orang mungkin akan menjalani hidup sesuai dengan apa yang mereka sukai. Orang yang suka dengan harta, dia menikmati atau dia senang dengan hartanya. Orang yang suka dengan rumah mewah, ya dia menikmati dengan rumah mewahnya. Orang yang senang dengan teknologi, dia akan menikmati dengan teknologi yang dia punya. Orang yang punya kendaraan, dia akan menikmati dengan kendaraannya. Orang yang punya kelompok-kelompok atau klub-klub, mereka akan menikmati dengan kelompok-kelompok atau klubnya. Orang yang senang dengan misalnya makan makanan fast food dan sebagainya, ya semuanya akan menikmati sebagaimana apa yang mereka sukai. Namun nanti ketika perang nuklir itu terjadi, dan setelah perang nuklir itu terjadi dengan datangnya Imam Mahdi alaihissalam, maka semua itu tidak lagi bisa dinikmati oleh orang-orang tersebut. Kalau orang punya banyak uang di bank, dia mungkin menikmati uangnya di bank. Tapi di masa itu tidak bisa lagi. Orang dengan teknologi, dengan digital, di waktu itu tidak bisa lagi menikmati digital teknologi. Orang senang dengan apapun bentuk modernisasi seperti ini, rumah mewah, kekayaan, harta benda, perhiasan, mobil-mobil mewah, lalu banyak uang dan sebagainya. Namun itu hanya memiliki batas, yaitu ketika perang nuklir itu terjadi. Karena setelah perang nuklir itu terjadi, semua itu akan sirna dan tenggelam bersama lautan. Jadi semuanya hilang dan kita akan hidup tanpa listrik, tanpa teknologi, tanpa bensin, tanpa minyak, tanpa lampu, tanpa telepon, tanpa uang, tanpa kekayaan, tanpa rumah dan sebagainya. Dan itu akan berlaku bagi setiap orang nantinya setelah perang nuklir itu berakhir atau setelah perang nuklir itu terjadi. Jadi pokoknya semua kenikmatan dunia ini hanya akan dinikmati pada batas waktu sampai perang nuklir terjadi, yaitu Rusia kalah perang dari Amerika. Setelah itu tidak bisa lagi dinikmati. Alias kita akan hidup sebagaimana di zaman dulu lagi. Tidak ada listrik, tidak ada teknologi, tidak ada minyak, tidak ada fast food, tidak ada bangunan modern, tidak ada bank, tidak ada kendaraan, mobil, motor, tidak ada semuanya. Semuanya habis tenggelam bersama air. Begitu pula dengan bumi ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Uwais radhiyallahu berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu, wahai Umar radhiyallahu, sebelum Rasulullah SAW lahir, beliau sudah menyebut umatku, umatku dalam rahim ibunya. Ketika beliau lahir juga disebutkan umatku, umatku, dan demikian pula ketika beliau meninggal. Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ingin menjadi perantara bagi umatku, aku ingin menolong umat manusia. Aku ingin menjaga cahaya yang engkau berikan kepada umat manusia tetap bersih dan murni. Aku membutuhkan kendali dan kekuatan ini. Ketika beliau wafat, Rasulullah SAW menolak untuk wafat kecuali dengan satu syarat, yaitu beliau harus bisa membawa seluruh dosa dan beban seluruh umat manusia tanpa kecuali. Dengan syarat tersebut, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan datang ke hadiratmu. Kalau tidak, aku akan tetap tinggal di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, terserah kepadamu.
wahai hambaku. Kemudian Rasulullah SAW memanggil semua makhluk hidup, setiap orang dengan namanya masing-masing, baik yang masih hidup atau sudah meninggal, atau bahkan yang belum lahir sampai hari pembalasan. Beliau memanggil setiap ruh secara perorangan. Mereka datang ke hadiratnya dan menerima beliau sebagai Rasul dan mengucapkan syahadat di hadapannya, lalu bertaubat atas dosa-dosanya dan menyesali kesalahan mereka. Rasulullah SAW tidak membiarkan seorang pun pergi tanpa mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, beliau berkeringat dan setiap tetes keringatnya melambangkan satu ruh manusia. Hal ini mengingatkan kita pada tanggal 5 Desember tahun 2025 lalu nggih. Desember 2024 lalu nggih. Yaitu dengan wafatnya Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabani Al-Arbani dan beliau berkeringat sekali, Masya Allah. Beliau sempurna mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui bimbingan Syekh beliau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan untuk menjaga kepatuhan dan cinta serta ketulusan, keikhlasan untuk mengikuti jalan dari Masyaihina fi Thariqah Naqsbandiyah Aliyah, agar kita digolongkan sebagai orang-orang yang sempurna dalam mengikuti jalan daripada para aulia Allah fi Thariqah Naqsbandi dan Rasulullah SAW untuk sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Umar radhiyallahu menangis dan berkata, orang bodoh macam apa aku ini yang tidak mengetahui segala macam rahasia ketika beliau masih hidup? Apakah aku mempelajari sesuatu sekarang setelah beliau wafat? Mengapa? Wahai Ali radhiyallahu, mengapa engkau tidak mengatakan kepadaku bahwa engkau melihat beliau dengan cara seperti itu? Aku akan mendatanginya dan menanyakan kepadanya, ibadah seperti apa yang harus kulakukan agar aku bisa melihatnya seperti yang kau lihat? Aku akan mendatanginya dan menanyakan kepadanya, ibadah seperti apa yang harus kulakukan agar aku bisa melihatnya seperti yang engkau lakukan, wahai Ali. Setelah kejadian itu, Sayyidina Umar radhiyallahu menangis terus selama hidupnya. Bulan Rajab ini tidak akan berakhir sampai setiap orang di dunia ini dibersihkan dari dosa-dosanya dan cahaya ditempatkan dalam hatinya. Kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan hati umat manusia juga diberikan kepada para aulia Allah. Wali-wali tersebut adalah pembantu bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini. Itulah sebabnya mereka sibuk di bulan Rajab. Mereka tidak berbicara kepada orang-orang. Mereka menutup pintu mereka dan duduk di ruangannya, tidak keluar terus-menerus, hanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala kesalahan umat manusia, atas segala kesalahan umat manusia. Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha, ketika dia melihat ayahnya terus-menerus menyebut umatku, dia juga ingin melakukan sesuatu untuk kepentingan umat. Lihat dan perhatikanlah. Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, ketika dia melihat ayahnya terus-menerus menyebut umatku, dia juga ingin melakukan sesuatu untuk kepentingan umat. Lihat dan perhatikanlah bagaimana para wali berusaha untuk menyelamatkan umat manusia dan mencegah mereka agar tidak jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menikahkan putrinya kepada seseorang, Rasulullah SAW memanggil semua sahabatnya dan berkata kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan aku malam ini untuk mengatakan bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir di malam ini akan dinikahkan dengan putriku Fatimah Az-Zahra.
Malam itu seluruh sahabat berkumpul di masjid dan berusaha membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, kecuali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang pulang ke rumah dan tidur. Ketika Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan azan untuk sholat subuh, seluruhnya datang. Rasulullah SAW pun tidur. Rasulullah SAW pun hadir di sana. Setelah selesai sholat, beliau bertanya, siapa yang menyelesaikan Al-Quran tadi malam sehingga aku dapat menikahkannya dengan putriku Fatimah? Tidak ada yang menjawab pertanyaan beliau, sebab sangat sulit untuk menyelesaikan 30 juz dalam waktu 7 atau 8 jam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah SAW, aku menyelesaikannya. Mereka melihatnya dengan iri dan berkata, bagaimana engkau menyelesaikannya? Engkau tidur semalaman, wahai Ali. Lalu Sayyidina Ali berkata, tidak, aku menyelesaikan Al-Quran dari awal hingga akhir. Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, siapa saksimu, wahai Ali? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, Allah Subhanahu wa taala saksiku dan engkau ya Rasulullah SAW adalah saksiku bahwa aku telah menyelesaikannya. Sekarang dengarkan baik-baik karena Maulana Syekh Nazim seru-seru sangat menekankan hal ini. Rasulullah SAW sebagaimana yang kalian ketahui tidak pernah memperlihatkan bahwa beliau mengetahui sesuatu terjadi di luar batas normal sebelum Jibril alaihi salam memberitahukannya. Oleh sebab itu beliau menunggu datangnya inspirasi dari malaikat Jibril alaihi salam. Akhirnya malaikat Jibril alaihi salam datang dan berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa Ali radhiyallahu telah berkata benar dan bahwa dia telah menyelesaikan Al-Quran dari awal hingga akhir. Jadi tanyalah apa yang dilakukannya. Lalu Rasulullah SAW berkata pada para sahabat, sekarang malaikat Jibril alaihissalam telah datang kepadaku dan berkata bahwa Ali radhiyallahu telah menyelesaikan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala adalah saksinya. Dengan demikian aku juga menjadi saksinya. Dan aku bertanya kepada Ali radhiyallahu, apa yang telah dibacanya malam itu? Sayyidina Ali radhiyallahu berkata, ya Rasulullah SAW, aku membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu membaca syahadat 3 kali, lalu membaca kulhu 3 kali, lalu membaca surat Al-Falaq sekali, lalu membaca surat An-Nas sekali, lalu membaca salawat 10 kali, lalu ditutup dengan membaca
Setelah Anas sekali, Sayyidina Ali lalu membaca La ilaha illallah 10 kali, lalu ditutup dengan baca sholawat 10 kali. Lalu Rasulullah SAW berkata, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadi saksi bahwa Ali radhiyallahu anhu telah menyelesaikan Al-Quran, aku menyaksikan juga hal ini, bahwa jika kalian membaca apa yang telah kita dengar dari Ali radhiyallahu anhu, berarti kalian telah menyelesaikan Al-Quran. Inilah mengapa Masyaihina dalam setiap amalan selalu mau mengajarkan kita atau melatih kita atau memberikan nasihat pada kita untuk membaca syahadat 3 kali, lalu surat Al-Ikhlas 3 kali, lalu Al-Falaq sekali, Anas sekali, lalu La ilaha illallah 10 kali, lalu membaca sholawat 10 kali. Karena fadilahnya sama dengan kita membaca Al-Quran, seluruh isi Quran dari pertama sampai terakhir atau khatam. Pada saat itu juga keluar hadis yang menyatakan bila seseorang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, seolah-olah dia telah menyelesaikan seluruh Al-Quran. Membaca surat ini setiap hari paling lama hanya menghabiskan waktu 2 menit. Tetapi seolah-olah kalian telah membaca seluruh Al-Quran. Orang yang tidak tahu duduk mencoba membaca dan menyelesaikan Al-Quran dengan bangga, tetapi mereka tidak dapat menyelesaikannya. Maksudnya itu orang yang tidak tahu ilmu ini, mereka duduk lalu membaca Al-Quran, menyelesaikannya dari halaman pertama sampai terakhir, lalu mereka akan dengan bangga menceritakan pada orang-orang bahwa mereka telah menghatamkan Quran. Kadang seringnya mereka tidak bisa menyelesaikan atau menghatamkan Quran dalam sekali duduk, karena mereka tidak mengerti ilmu ini. Tapi jika kita diberitahu ilmu ini bahwa ketika seorang membaca syahadat 3 kali, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq sekali, surat Anas sekali, lalu membaca La ilaha illallah 10 kali, lalu membaca sholawat 10 kali, nilainya sama, seolah dia telah menghatamkan Quran dari halaman pertama sampai terakhir dalam waktu sekali duduk. Kurang lebih seperti itu. Kalian dapat melakukan hal ini. Kalian dapat melakukan hal yang ringan ini dan menyelesaikannya, seolah-olah kalian telah menyelesaikan seluruh Al-Quran. Apalagi yang kalian inginkan. Demikianlah akhirnya Fatimah radhiyallahu anha menikahi Ali radhiyallahu anhu. Lihatlah pernikahan Fatimah radhiyallahu anha itu, dan jangan katakan bahwa tidak ada kebebasan bagi wanita dalam Islam. Kalian akan salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kebebasan dan persamaan kepada pria maupun wanita. Mereka dapat memberikan pendapat mereka dan memberikan kesimpulannya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW menanyakan dulu kepada putrinya dan berkata kepada para sahabat, aku harus menanyakan putriku apakah dia menerima pernikahan ini atau tidak. Itu adalah keputusannya. Orang-orang yang tidak mengerti sekarang menuduh bahwa Islam tidak memberikan hak kepada wanita. Inilah yang mereka katakan dan kita tidak harus mempercayainya. Kita percaya terhadap apa yang kita baca dan kita dengar dari Rasulullah SAW. Beliau memberikan persamaan. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita mempunyai hak yang sama dengan pria. Inilah yang kita yakini. Dan khususnya orang Amerika harus waspada dengan pemikiran bahwa Islam tidak memberikan hak kepada wanita. Rasulullah SAW bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, wahai Fatimah, apakah engkau menerima Ali sebagai suamimu? Dia berkata, tidak. Seluruh sahabat menoleh pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu Fatimah radhiyallahu anha dan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merasakan mukanya memerah. Mengapa Fatimah berkata tidak? Apakah dia mencintai orang lain? Rasulullah SAW tidak mengetahui apa yang harus dikatakan. Dan malaikat Jibril alaihissalam datang dan berkata kepadanya, jangan terburu-buru mengambil keputusan tentang hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan untuk menanyakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, mengapa dia tidak menerima pernikahannya. Rasulullah SAW berbalik kepada Siti Fatimah dan bertanya, ya Fatimah, engkau berkata tidak. Tidak mengapa, ini adalah keputusanmu. Tetapi bisakah aku mengetahui mengapa engkau menolaknya? Dia berkata, aku hanya berkata tidak karena aku tidak menerima kecuali dengan satu persyaratan.
Ini bukan soal Ali radhiyallahu tetapi berhubungan denganku. Jika engkau mengabulkan persyaratan itu, aku akan menerimanya. Jika tidak, aku tidak akan menikah dengan Ali radhiyallahu. Sekali lagi, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk menanyakan apa persyaratan itu. Sekarang perhatikan apa yang telah ditanamkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati Fatimah radhiyallahu anha dan pertimbangkan kebaikan dan posisi wanita dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Fatimah, apa yang menjadi syaratmu itu?" Dia berkata, "Itu sangat mudah. Jika engkau dan Allah Subhanahu wa taala menerima, aku menerimanya. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya, aku juga menolak untuk menikah. Ketika engkau datang ke dunia ini, engkau berkata, umatku, umatku. Dan selama hidupmu, siang dan malam aku mendengarmu di dalam rumah selalu memohon, umatku, ya Allah. Izinkan aku untuk membawa umatku kepadamu, ya Allah. Maafkanlah mereka, murnikanlah mereka, hapuskanlah dosa-dosa mereka, beban mereka dan kesulitan mereka. Aku mendengarmu dan aku tahu betapa menderitanya engkau untuk umatmu. Dan aku tahu dari apa yang telah engkau ucapkan bahwa ketika engkau meninggal, engkau akan tetap mengucapkan umatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam kuburmu dan di hari pembalasan nanti. Umatku berarti seluruh umat manusia. Rasulullah SAW datang untuk seluruh umat manusia, tidak hanya untuk muslim. Salah besar untuk menafsirkan kata umatku dengan cara demikian. Rasulullah SAW datang untuk seluruh umat manusia. Pada saat itu tidak ada muslim dan beliau datang untuk seluruh umat manusia. Kristen, Yahudi, dan penyembah berhala dari masa jahiliyah, orang-orang yang mempercayai beliau disebut muslim. Mereka juga dikenal dengan umatul ijabah. Artinya umat bagi mereka yang menerima Rasulullah SAW. Mereka yang tidak mempercayainya disebut umatud dakwah, atau artinya orang yang telah diberi pesan, mereka berada di sisi luar. Tetapi tetap saja Rasulullah SAW datang kepada mereka, dengan demikian mereka juga adalah umatnya. Fatimah radhiyallahu anha melanjutkan, sejak aku melihatmu, wahai ayahku, sangat menderita untuk umatmu. Dan karena cinta kepadamu, Fatimah melanjutkan, sejak aku melihatmu, wahai ayahku, sangat menderita untuk umatmu. Dan karena cinta kepada umatmu juga tumbuh dalam hatiku. Aku menginginkan umatmu sebagai mas kawinku. Jika engkau menerimanya, aku akan menikahi Ali radhiyallahu. Dia meminta seluruh umat Rasulullah SAW, Yahudi, Kristen, Muslim, Buddha, Hindu, semua orang tanpa diskriminasi. Aku menginginkan mereka sebagai mas kawinku agar aku dapat menerimanya saat aku berada di hari pembalasan nanti. Dan menerima mas kawin itu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga aku bisa memasukkan mereka ke dalam surgaku. Jika engkau tidak menerimanya, aku tidak akan menikahi Ali radhiyallahu. Ketika saya membaca di bagian ini, Gusti Allah Subhanahu wa taala seperti memperlihatkan kepada kita semua di depan kita. Jadi ketika nanti Faimul Hisab di hari akhir itu, ternyata Rasulullah SAW tidak sendiri. Ada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha itu bersama Rasulullah SAW di sana untuk menjadi saksi bahwa Fatimah ini akan ngambil seluruh mas kawinnya, yaitu umat Nabi SAW, umat manusia. Untuk diambil semuanya, untuk dibawa kemana? Untuk dibawa ke surga. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya baru tahu hari ini tentang ilmu ini. Saya baru tahu ilmu ini. Gusti Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita semuanya. Kurang lebih seperti itu gambarnya. Ternyata Rasulullah SAW, kalau saya nggak salah lihat, ternyata Rasulullah SAW itu nanti di akhirah itu bersama Sayyidatina Fatimah untuk ngabsen, kalau bahasa kita ngabsen, seluruh umat Kanjeng Nabi masuk surga semuanya. Jadi Kanjeng Nabi memberikan syafaat lalu diberikan pada Sayyidatina Fatimah. Yaitu ketika seorang diberikan syafaat dia selamat, lalu diberikan kepada Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah ini akan menghitung satu persatu umat Nabi SAW, seluruhnya masuk surga. Jadi nanti Sayyidatina Fatimah akan mengetahui berapa jumlah
manusia yang Allah Subhanahu wa taala pernah ciptakan. Kalau tidak salah begitu gambarnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Wallahi, saya juga baru tahu hari ini. Saya juga baru tahu sore ini tentang ilmu ini. Sebelumnya saya belum pernah tahu dan belum pernah membaca di kitab manapun. Tapi hari ini melalui wasilah atau dukungan atau koneksi dari Masyaihina Fitori Qadri Naqsyabandil Aliyah, Gus Allah memperlihatkan seperti ini hari ini. Masya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Makanya buatlah amalan, jaga ibadah fardu, ibadah sunnah, lalu jagalah zikir al-azim kalau bisa sehari 3 kali. Insya Allah kita semua akan sampai di mana Masyaihina pernah melewatinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW, beliau tidak bisa memberikan mas kawin semacam itu, karena itu tidak berada di tangannya. Beliau menunggu kedatangan Jibril alaihissalam, tetapi malaikat Jibril alaihissalam tidak datang dengan segera. Dia membiarkan Rasulullah SAW menunggu beberapa saat, lalu datang dan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salamnya kepadamu dan menerima permintaan Fatimah radhiyallahu anha dan memberikan seluruh umat manusia sebagai mas kawin untuk menikahi Ali radhiyallahu anhu. Dengan segera Rasulullah SAW bangkit dan sholat syukur 2 rakaat untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatimah radhiyallahu anha tidak berkata, aku menginginkan uang atau perhiasan. Sebagaimana wanita sekarang, pria berusaha untuk menikahi gadis yang kaya dan sebaliknya. Dia hanya melihat umat Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang akan berada di luar mas kawinnya. Karena jika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu orang saja, itu akan berarti dia telah berzina dengan Ali radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu, dia akan mengambil seluruh umat manusia di bawah sayapnya dan mereka akan masuk surga bersamanya. Ini berasal dari kekuatan satu orang wanita muslim. Dia membawa seluruh orang bersamanya untuk masuk surga. Apakah kalian berpikir seseorang akan tertinggal di luar? Karena dia tak seorang pun akan tertinggal di luar. Bagaimana dengan sebagian besar wanita dalam Islam? Apa yang akan menjadi kekuatan mereka? Bagaimana dengan para wali? Bagaimana dengan para rasul-rasul? Bagaimana dengan rasul-rasul? Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia bersih. Dan dia menjaga tetap bersih dengan kekuatan seperti itu. Dan sebagaimana Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, Grand Syekh Qudsurahu, Maulana Syekh Nazim Qudsurahu, dan para wali dari Thariqah Naqsyabandi ini menjaga setiap orang agar tetap bersih dan murni. Oleh sebab itu bergembiralah, puaslah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Jika kalian bergembira dan puas, kalian akan menemukan kegembiraan dan kepuasan sepanjang hidup kalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa minallahi taufiq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah sampai bertemu lagi pada subah-subah berikutnya untuk dibacakan. Shallu ala Nabi Muhammad.